Hai semua, selamat datang di channel Dapur Diana. Di video kali ini aku mau berbagi tips dan tutorial membuat telur gabus atau stik keju dengan 3 varian warna ya teman-teman. Hasilnya cantik, renyah, dan juga kejunya benar-benar berasa. Cocok untuk dijadikan ide jualan dan ide isian toples lebaran. Kalau kalian penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, yuk langsung kita buat sama-sama. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya, agar aku makin semangat untuk buat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, sediakan wadah. Kemudian ayak sebanyak 500 gram tepung tapioka. Untuk resep yang premium, gunakan tepung tapioka merek Sagu Tani. Di sini aku menggunakan tepung tapioka yang biasa. Ini kita ayak supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil. Kemudian kalau sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan blender. Masukkan sebanyak 4 butir telur. Kemudian 70 gram margarin, 200 gram keju parut. Untuk rasa yang lebih enak dan premium bisa kalian gunakan keju cheddar. Kemudian tambahkan 2 sendok teh garam. Lalu keempat bahan ini akan kita blender ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ini benar-benar halus ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini kita sisihkan dulu. Ambil kembali tepung tapioka yang sudah tadi kita ayak. Kemudian bentuk cekungan di bagian tengah. Lalu masukkan keempat bahan yang tadi udah kita blender. Kemudian ini kita aduk sampai bercampur rata. Boleh diaduk menggunakan spatula seperti ini. Kalau dirasa agak susah, ini aku ganti menggunakan tangan. Diaduk sampai benar-benar bercampur dengan sempurna. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah bisa dipulung, tandanya sudah kalis. Kalau dirasa teksturnya agak basah, boleh ditambahin tepung tapiokanya teman-teman. Kemudian ini aku bagi menjadi 3. Adonan yang pertama akan langsung aku bentuk. Di sini aku siapkan wajan yang sudah berisi minyak. Kemudian ini aku pulung ya teman-teman. Nah, tips agar telur gabusnya tidak pecah. Jadi ketika dibentuk seperti ini, usahakan jangan terlalu besar-besar seperti yang aku lakukan ya teman-teman. Jadi kalau terlalu besar nanti dia hasilnya akan pecah. Jadi ini untuk percobaan pertama aku bikinnya agak besar karena tadinya aku lebih suka teksturnya yang lebih besar gitu teman-teman. Ternyata kalau besar-besar dia ketika digoreng nanti akan pecah atau retak teman-teman. Nah, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini adonan yang kedua. Di sini aku tambahkan pewarna kuning, dimix dengan warna merah. Lalu kemudian ini kita campur sampai bercampur rata. Nanti dia akan membentuk tekstur warna peach atau oranye muda ya teman-teman. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, di sini aku sediakan pan yang sudah berisi minyak. Ini boleh banget menggunakan baskom atau wadah yang sudah diberi minyak. Nggak harus pakai pan ya teman-teman. Nanti bisa disalin ke dalam pan ketika sudah mau digoreng. Kemudian ini dibentuk sama seperti tadi. Untuk saran, jangan dibentuk terlalu besar seperti yang aku lakukan karena nanti agak retak ya teman-teman ketika sudah digoreng. Jadi sebaiknya dibentuk kecil-kecil aja. Untuk menghindari keretakan ketika digoreng, jadi ini dipulungnya tipis-tipis aja, jangan besar-besar seperti ini ya teman-teman. Untuk adonan yang ketiga,
Di sini aku beri pasta pandan sekitar 1 sendok teh teman-teman. Kemudian diaduk sampai bercampur rata. Nanti akan membentuk tekstur warna hijau seperti ini. Ini cantik banget. Kemudian ini dibentuk sama seperti yang tadi aku lakukan teman-teman. Tapi di sini nggak aku contohin lagi. Selanjutnya kita ke proses penggorengan. Nyalakan api sedang cenderung kecil. Kemudian ini kita biarkan sampai telur gabusnya mengapung dengan sendirinya. Jangan diaduk-aduk ya teman-teman, karena ini teksturnya rawan banget pecah atau patah. Jadi biarkan mengapung seperti ini. Kalau sudah mengapung keseluruhan, kita aduk tapi pelan-pelan karena ini teksturnya masih lembek. Kalau teksturnya sudah keras, boleh kita aduk ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini baru sebagian dari adonan berwarna putih yang aku bikin ya teman-teman. Sisa adonannya aku bentuk lebih kecil, ukurannya dari ini. Lebih tipis teman-teman ya. Kalau untuk panjangnya sama, tapi untuk ketebalannya aku bikinnya tipis-tipis dan itu hasilnya bagus banget, nggak retak. Jadi tipsnya ketika membentuk adonannya itu dibikin tipis-tipis, nggak usah terlalu gendut-gendut seperti yang aku lakukan ini karena dia akan retak. Tapi untuk rasa enak teman-teman ya, tetap renyah. Nah kalau sudah berwarna agak kecoklatan seperti ini langsung diangkat, kemudian ditiriskan. Nah ini dia telur gabus yang berwarna orange. Ini juga sama ya teman-teman. Ini juga kita goreng dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian jangan diaduk sebelum telur gabusnya mengapung keseluruhan dan bertekstur agak keras. Nah satu lagi tips dari aku untuk menghindari telur gabus yang retak ketika digoreng seperti yang aku lakukan ini, jangan terlalu banyak memasukkan adonan ke dalam wajan atau digoreng ini sedikit-sedikit dulu ya teman-teman, karena kalau stik kejunya tumpang tindih ketika dia dicetaknya atau ketika proses penggorengannya terlalu banyak, dia nanti akan patah dan retak ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit aja biar hasilnya mulus dan cantik. Untuk rasa tetap enak dan renyah. Nah ini dia stik keju yang tadi aku tambah dengan pasta pandan. Ini akan kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Biarkan sampai seluruh stik kejunya mengapung, jangan diaduk-aduk ya. Aku ingetin sekali lagi karena dia rawan pecah. Jadi untuk sisa adonannya itu nanti aku bentuknya kecil-kecil ya teman-teman atau tipis-tipis sehingga nanti hasilnya bagus, mulus dan tidak retak seperti ini. Ini adonan yang aku bentuk pertama kali. Jadi karena dia agak gendut-gendut gitu, akhirnya dia pecah. Tadinya aku pikir kalau gendut-gendut gitu enak makannya, puas gitu teman-teman. Tapi ternyata ketika digoreng dia bisa menyebabkan retak dan pecah. Tapi untuk rasa bener-bener enak. Nah ini dia hasilnya. Banyak banget jadinya ya teman-teman. Jadi sisa dari adonan yang tadi belum dibentuk itu aku bentuk ulang dengan bentuk yang lebih kecil. Hasilnya bagus, mulus dan tidak retak. Nah ini dari patahannya kelihatan kalau telur gabusnya bener-bener gurih dan renyah ya teman-teman. Bener-bener enak banget. Jadi satu resep tadi bisa menghasilkan 2 toples yang ukuran sedang. Dan ini bener-bener enak banget teman-teman. Nah seperti itu dia tutorial pembuatan telur gabus. Semoga resep ini bermanfaat dan semoga kalian senang. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.